Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu Ririn Hasbianti dari SMP Negeri 1 Pacitan. Kita akan belajar PAI bersama-sama dengan hati yang bahagia dan menyenangkan ya. Hai, Assalamualaikum anak-anak. Walaupun sekarang lagi rebahan, tapi jangan lupa tetap olahraga untuk jaga fisik kita supaya tetap sehat. Tetap makan makanan yang bergizi untuk nutrisi tubuh kita. Kemudian tetap belajar rutin, baca buku untuk otak kita. Dan yang terpenting tetap ibadah dan berdoa kepada Allah. Sehingga yuk semangat menjalani hari-hari kita selama masa pandemi. Anak-anak, Bu Ririn punya temen nih namanya Miss Ena, lagi happy banget soalnya dia mau traveling tuh keluar kota gitu ceritanya. Tapi dia lagi bingung banget, pusing 7 keliling, galau banget dia tingkat dewa. Kenapa? Karena perjalanan dari rumah jam 10, kemudian sampai tempat wisata setengah 4, jaraknya jauh banget. Ternyata ada solusinya. Islam telah memberi rukhsah atau keringanan sebagai bukti sayangnya Allah pada hambanya. Nah, rukhsah atau keringanan Allah itu dituangkan dalam materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang sholat jamak dan qashar. Anak-anak soleh dan solihah, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4 poin. Nah, disimak baik-baik ya. Yang pertama, diharapkan anak-anak dapat menunjukkan sikap disiplin untuk selalu sholat dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Yang kedua, anak-anak diharapkan dapat mengidentifikasi ketentuan sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat menguraikan macam-macam sholat jamak dan qashar. Dan yang keempat, anak-anak diharapkan dapat merumuskan prosedur pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Nah, bagaimana? Semua sudah paham ya tujuan kegiatan kita pada pembelajaran kali ini? Sekarang kita berdoa dulu ya, supaya kegiatan pembelajaran kita dari awal sampai akhir diridhoi oleh Allah. Anak-anak soleh dan solihah, sebenarnya apa sih sholat jamak itu? Sholat jamak artinya sholat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Lalu sholat yang boleh dijamak apa saja ya? Nah, sholat yang boleh dijamak itu ada 4: zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, lalu sholat qashar itu artinya apa ya? Sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah, lalu sholat apa saja yang bisa di-qashar? Ada 3 sholat yang bisa di-qashar, yaitu zuhur, asar, dan isya. Nah, jadi semakin penasaran kan? Syarat sholat boleh di-qashar atau dijamak kira-kira apa ya? Nah, ini dia syarat-syaratnya. Sholat boleh dijamak atau di-qashar. Simak baik-baik ya. Yang pertama, pada saat melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80.640 km. Yang kedua, sholatnya merupakan sholat adaan atau sholat tunai. Yang ketiga, perjalanan kita harus bertujuan baik, bukan untuk maksiat. Yang keempat, kita sedang sakit atau kesulitan. Dan yang kelima, kita niat sholat jamak dan qashar. Nah, itu 5 syarat melaksanakan sholat jamak dan qashar anak-anak. Bagaimana? Mudah kan? Anak-anak solih dan solihah, cara melaksanakan sholat jamak atau qashar ada 2 cara. Yang pertama, takdim, dilaksanakan pada waktu sholat yang pertama. Contohnya, sholat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu duhur. Kemudian yang kedua, secara takhir dilaksanakan pada sholat yang kedua. Contohnya, sholat maghrib dan isya dilaksanakan waktu isya. Nah, gimana? Sudah paham semua kan tentang ketentuan sholat jamak dan qashar? Sekarang kita coba praktikkan ya pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Salah satu contoh pelaksanaan sholat jamak adalah zuhur dengan asar dilaksanakan secara jamak takdim. Penuhi persyaratan melaksanakan sholat. Setelah itu, siap-siap sholat, dahului dengan iqomah. Sholatlah zuhur 4 rakaat. Jangan lupa awali dengan niat jamak takdim. Setelah salam,
langsung berdiri untuk sholat asar 4 rakaat dan niat jamak takdim. Mudah sekali bukan? Nah anak-anak, sekarang kita latihan soal ya. Kali ini Bu Ririn ditemani oleh Miss Ena. Assalamualaikum Miss Ena. Waalaikumsalam Bu Ririn. Kita mulai ya. Ara pergi tamasa ke Semarang. Berangkat dari Jakarta jam setengah 6 pagi. Dalam perjalanan mereka berhenti di masjid untuk melaksanakan sholat. Ara sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Benar nggak sikap Ara? Benar Bu Ririn, sholat yang dilaksanakan Ara dinamakan sholat jamak takdim. Alhamdulillah, terima kasih Mbak Ena, jawabannya betul. Sebagai penutup, mengutip dari Quran Surat An-Nisa ayat 101 membuktikan bahwa Allah memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita manusia untuk tetap melaksanakan sholat dalam keadaan apapun dan dimanapun juga. Dan itu juga merupakan salah satu bukti betapa Allah sangat menyayangi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana anak-anak soleh dan solehah? Sudah paham semua kan tentang ketentuan sholat jamak dan sholat qashar? Nah, bagi yang sedang bepergian jauh, jangan khawatir tidak bisa melaksanakan sholat ataupun ketinggalan, karena ternyata Allah telah memberikan rukhsah atau keringanan sehingga kita tetap dapat melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan apapun dan bepergian kemanapun. Tetap sehat dan selalu semangat. Jangan lupa ketika bepergian selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Terima kasih, sampai bertemu dengan Bu Ririn lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.